Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Feralina Lehiu, dalam channel Bekal Spiritual. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan sehingga boleh memberkati banyak orang. Saudara-saudara, saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang diberkati. Bersyukur kita boleh masuk dalam perayaan Minggu-Minggu Advent, dan hari ini kita masuk di Minggu Advent yang ketiga. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan hidup yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini dalam kitab Mazmur. Mazmur ini digubah oleh Daud dan dipakai sebagai nyanyian ibadah di dalam liturgi Israel pada saat pengangkutan tabut Allah. Nah, saudara-saudara, para penafsir juga selalu menghubungkan khusus Mazmur pasal 24 ini dengan kisah di mana pada saat itu Daud baru dinobatkan sebagai raja, dan Daud memukul kalah orang Filistin. Sehingga saudara-saudara, kemudian tabut Tuhan ini sebagai lambang kehadiran Allah diarak naik ke Yerusalem. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena tabut Tuhan ini sangat penting. Sangat penting dalam kehidupan umat pada saat itu. Di mana tabut itu adalah tempat Tuhan bersemayam. Tabut itu letak kuasa dan kemuliaan Allah. Sehingga saudara-saudara, kalau bicara tentang tabut Tuhan, kita mengingat cerita tentang di mana ketika mereka sedang mengangkut tabut Allah ini, waktu lembu-lembu ini tergelincir, dan ada seorang yang bernama Uza, dia mengulurkan tangannya kepada tabut Tuhan itu dan membangkitkan murka Allah, sehingga pada saat itu juga Uza dibunuh oleh Tuhan, saudara-saudara. Ternyata tabut ini tidak gampang, tidak tidak secara sembarangan dipegang oleh siapa saja. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memegang tabut Tuhan ini, saudara-saudara. Bahkan juga dikatakan bahwa waktu kita membaca cerita, ketika tabut Tuhan ini dititipkan di rumah Obed-Edom, ya, kita melihat atau kita membaca cerita itu, saudara-saudara, bahwa dikatakan rumah Obed-Edom itu diberkati. Mengapa? Karena ada tabut Tuhan di dalam rumah itu, saudara. Ya. Dan inilah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena bicara tabut Tuhan itu bicara kehadiran Allah, saudara-saudara. Dalam masa-masa kita menyambut
kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua dalam dunia ini, saudara-saudara. Di masa-masa Advent ini, Advent itu bicara kedatangan. Kita menanti kedatangan Tuhan. Apakah tamu Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Apakah kita selalu menghadirkan Allah dalam hidup kita, saudara-saudara? Makanya bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur saat ini, kalau tema Gemim hari ini bicara tentang siapkan diri menerima Raja Kemuliaan. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, dalam Mazmur Daud ini dikatakan siapakah itu Raja Kemuliaan? Raja Kemuliaan itu di ayat 10 dikatakan dialah Raja Kemuliaan, yaitu Tuhan semesta alam. Dia pencipta langit dan bumi. Di awal di ayat 1 sudah mengatakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dialah Raja Kemuliaan. Artinya apa? Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan Allah yang kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang memiliki kuasa yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudara. Untuk itu bagian firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, siapkah kita menyambut kedatangan Raja Kemuliaan itu, saudara-saudara? Sehingga tema Gemim bicara siapkan diri. Artinya apa? Siapkan diri kita untuk menerima Raja Kemuliaan. Mengapa harus menyiapkan diri, saudara-saudara? Mungkin ada di antara kita yang tidak siap ketika Tuhan datang kali yang kedua dalam dunia ini, saudara-saudara. Di masa-masa Advent ini ada banyak orang ya sibuk dengan membuat kue, menyiapkan minuman. Ada minuman ringan, ada minuman keras, saudara-saudara. Ya, sebagai orang percaya, saya mau katakan saat ini bahwa marilah di masa Advent ini kita mempersiapkan diri. Benar-benar diri kita siap ketika kita akan menyambut, baik menyambut perayaan Natal Yesus Kristus, tetapi juga kita akan menyambut kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua dalam dunia ini. Sehingga bagian firman Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, dikatakan bahwa bagaimana kita akan menyambut, mempersiapkan diri. Dalam ayat 4 dikatakan orang yang bersih tangannya. Pesan firman Tuhan yang pertama, ketika kita mempersiapkan diri, bukan hanya kita mempersiapkan hal-hal yang materi, yang bersifat lahiriah saja, saudara-saudara. Menyiapkan baju baru, sepatu baru, rambut baru, ya, di smoothing, saudara-saudara. Tetapi bagian firman Tuhan hari ini dikatakan orang yang bersih tangannya. Kalau bicara tangan, saudara-saudara, ini tangan ini sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita kerjakan, sehingga perbuatan kita, kelakuan kita, tindakan kita itu harus bersih. Amin, saudara-saudara. Bersih di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita tidak siap, karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan kotor, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Penting bagi kita sehingga yang berikut dikatakan, dan juga yang murni hatinya. Artinya apa, saudara-saudara? Kita mempersiapkan hati kita agar supaya murni. Murni ini bicara apa? Bicara sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci. Makanya untuk menyambut, menerima kedatangan Raja Kemuliaan, Tuhan melihat hati, makanya hati kita harus dipersiapkan dengan baik. Ketika kita akan menyambut Natal ini, saudara-saudara, menyambut Natal tapi masih ada kebencian, menyambut Natal masih ada dendam, menyambut Natal masih ada akar pahit, itu semua tidak guna, nonsens, saudara-saudara, omong kosong. Ketika kita akan sambut Natal tapi hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, tidak berguna kita menyambutnya, saudara-saudara. Untuk itu firman Tuhan ingatkan hari ini, milikilah hati yang murni, hati yang suci, hati yang mau mengampuni ketika orang lain menyakiti hati kita, saudara-saudara. Makanya perayaan ini identik dengan sukacita dan damai.
Tapi bagaimana ketika kita menyambut kedatangan Raja Kemuliaan, kita tidak dengan sukacita, kita tidak dengan memiliki kedamaian, berselisih satu dengan yang lain, saling baku mengiri satu dengan yang lain, saudara-saudara. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya milikilah hati yang murni, agar kita benar-benar layak menerima Raja Kemuliaan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Karena dengan demikian kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ketika kita akan sambut dengan hati yang murni, saudara, Tuhan melihat hati, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Menggerakkan tangan Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Sehingga di hari-hari ini yang paling penting adalah kita mencari wajah Tuhan. Kita mencari kemuliaan Tuhan. Kita mencari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Di hari-hari, di masa-masa Advent ini, mari kita mau semangat beribadah. Kita mau semangat mencari Tuhan. Karena itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.